Bayangkan ini, bulan Maret 2026. Fajar baru aja menyingsing Brigade Golani, Salah satu pasukan infanteri paling elit di dunia ya. betul, yang baret coklat itu. Mereka punya rekam jejak kemenangan militer selama 78 tahun. Nah, mereka ini berjalan menyusuri perbukitan Binj Jebil di Lebanon. Dan mereka nggak bergerak buta. Tentu saja tidak. Di atas mereka, jet tempur siluman F-35 membelah langit. Terus di luar angkasa ada jaringan satelit bernilai triliunan rupiah yang ngawasin setiap pergerakan panas dan komunikasi radio. Kayaknya ini tuh puncak dari supremasi militer barat kan? Di atas kertas iya, sangat absolut. Tapi yang bikin merinding, hanya dalam hitungan jam setelah matahari terbit, 890 prajurit elit itu gugur. Wow. Dan bukan oleh proyektil laser atau senjata super eksperimental gitu, bukan. Tapi oleh sesuatu yang sangat purba. Tanah liat, beton bertulang, dan jebakan yang dibangun dengan sabar selama 2 dekade. Dan kalau kita meletakkan angka itu dalam perspektif sejarah ya, skalanya ini benar-benar melumpuhkan logika militer tradisional. Maksudnya perbandingan dengan konflik sebelumnya. Iya, coba Anda ingat Perang Lebanon tahun 2006. Selama 34 hari pertempuran penuh waktu itu, total korban jiwa militer Israel itu 121 orang. Cuma 121 untuk sebulan lebih. Benar. Sementara di Binche Jibil, pada tahun 2026 ini, satu brigade di satu sektor operasi, hanya dalam satu fajar, Angkanya hampir 8 kali lipat. tepat. Angkanya melonjak hampir 8 kali lipat. Jadi ini bukan sekedar penyergapan biasa. Ini bisa dibilang keruntuhan total dari sebuah doktrin peperangan modern. Gila sih. Nah, hari ini kita mau membedah sebuah laporan luar biasa yang bersumber dari transkrip video kanal Hello News. Laporan ini tuh merinci anatomi dari runtuhnya keunggulan teknologi di Bentbil tersebut. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke lorong-lorong bawah tanah Lebanon, ada satu hal yang mau saya perjelas ke Anda semua. Iya, ini sangat penting untuk disampaikan di awal. Betul. Dokumen yang kita bedah ini membahas konflik geopolitik yang sangat panas dan penuh tragedi kemanusiaan. Sesi eksplorasi kita hari ini tidak dirancang untuk menghakimi siapa yang benar atau salah secara moral atau politik, sama sekali tidak. Kita tidak mengambil pihak manapun. Akan membedah taktik, kemudian mekanisme pertempuran, dan strategi ekonomi persis seperti yang disajikan dalam sumber. Karena pergeseran paradigma pertahanan yang terjadi di sini, itu secara harfiah sedang mendefinisikan ulang arsitektur keamanan global. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi Anda dimanapun Anda berada. Tepat sekali. Pemisahan emosi dari analisis operasional ini mutlak diperlukan sih. Karena kalau kita sampai terjebak dalam retorika politik, Kita bakal kehilangan intinya. betul, kita akan melewatkan detail teknis yang krusial. Padahal detail teknis itulah yang ngejelasin gimana militer paling modern sekalipun bisa mengalami kebutaan total. Setuju? Nah, satu hal yang terus mengganjal di pikiran saya sejak ngebaca laporan ini. Brigade Golani kan nggak mungkin jalan tanpa persiapan kan? Mereka itu ujung tombak dari operasi Second Shield, invasi darat besar-besaran. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan cuma gimana mereka bisa kalah. Tapi bagaimana jebakan berskala masif ini bisa sama sekali nggak terdeteksi oleh radar intelijen? Nah, itu dia. Kok bisa gitu loh? Untuk ngejawab itu, kayaknya kita harus merunut kembali ke pemicunya di bulan Februari 2026. Benar. Jadi serangkaian peristiwa di bulan Februari itu sebenarnya adalah kunci kontak yang menyalakan seluruh mesin perang ini. Laporan tersebut mencatat bahwa AS dan Israel melancarkan kampanye serangan presisi besar-besaran. Ke infrastruktur militer dan nuklir Iran ya? Iya, dan skalanya ini belum pernah terlihat di era modern. Dalam gelombang serangan itu, intelijen Barat berhasil mencapai target puncaknya. Mereka berhasil mengeliminasi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Wow. Oke, ini tokoh sentralnya kan? Betul. Kita berbicara tentang arsitek utama yang selama 3 dekade telah membangun jaringan faksi bersenjata dari Baghdad hingga Beirut. Logika ini kan gini ya, kalau seorang figur sentral hilang, pasti bakal muncul kekosongan kekuasaan dong. Ada kepanikan, atau mungkin respons emosional yang nggak terkoordinasi. Itu asumsi logis dari kacamata Barat. Iya kan? Tapi laporan Hello News ini justru nunjukin realitas yang beda banget. Jaringan proksi Iran tuh nggak panik sama sekali. Mereka ngerespons layaknya kayak sebuah program komputer yang baru aja nerima kode aktivasi. Nah,
Disitulah letak kesalahpahaman analis Barat. Kematian Khomeini itu bukanlah pukulan yang menghentikan sistem. Justru, itu adalah pemicu yang mengaktifkan rencana kontingensi. Rencana cadangan yang udah disiapin. Bukan sekedar cadangan, rencana ini sudah tersimpan rapi dalam berangkas tertutup, dianalisis, dan dilatih berulang kali selama bertahun-tahun. Begitu pemicunya ditarik, Hizbullah di Lebanon langsung meluncurkan eskalasi roket dan artileri. Dengan tujuan yang spesifik kan? Sangat spesifik. Volumenya dirancang khusus untuk memaksa Israel melakukan invasi darat. Mereka memang ingin Israel masuk ke Lebanon. Oke, ini ngingetin saya sama sebuah analogi. Mengandalkan superioritas teknologi barat itu, ibaratnya kayak Anda beli sistem keamanan rumah yang paling mahal sedunia. Anda pasang kamera pengenal wajah. Sensor inframerah. Nah, iya, sensor inframerah, laser deteksi gerak di semua pintu dan jendela. Anda ngerasa aman banget dong, nggak ada yang bisa nembus. Tapi perampoknya nggak masuk lewat pintu. Betul. Mereka nggak lewat pintu, mereka dengan sabar ngegali terowongan berbulan-bulan dari rumah sebelah dan tiba-tiba aja muncul dari bawah karpet ruang tamu Anda. Dan semua kamera seharga miliaran rupiah itu mengarah ke tempat yang salah. Exactly, kamera itu jadi nggak ada gunanya. Itu analogi yang sangat presisi sih. Di dunia militer, fenomena ini disebut sebagai cognitive blind spot atau titik buta kognitif. Institusi militer barat dibangun di atas dogma bahwa keunggulan informasi dan presisi udara Akan selalu mendikte hasil pertempuran. iya. Kalau mereka bisa melihat Anda, mereka bisa menghancurkan Anda. Itu hukumnya. Tapi dogma ini punya satu syarat utama. Musuhnya harus beroperasi di permukaan bumi. Oh, oke. Masuk akal? Ketika pertempuran ditarik sejauh 25 meter ke bawah tanah, hukum fisika dasar peperangan itu berubah secara radikal. Tunggu sebentar. 25 meter itu kan kira-kira setara dengan bangunan 8 lantai ya? Bangunan 8 lantai yang dibikin terbalik ke bawah tanah. Betul, sangat dalam. Terus secara teknis, gimana kegelapan bawah tanah sedalam itu bisa ngalahin katakanlah sensor thermal F-35 atau satelit militer miliaran dolar? Masa mereka nggak bisa mendeteksi panas tubuh atau gelombang radio sekecil apapun dari bawah situ? Disinilah letak kejeniusan rekayasa tanah tersebut. 25 meter tanah liat padat, bebatuan, dan beton bertulang itu adalah isolator thermal dan elektromagnetik yang nyaris sempurna. Ah, jadi panas tubuh nggak bisa nembus ke atas? Sama sekali tidak. Panas tubuh atau panas mesin itu tertahan. Sinyal radio frekuensi tinggi yang biasanya dipakai drone atau satelit itu terserap habis oleh kepadatan medium bumi. Jadi benar-benar buta ya? Benar-benar buta. Sensor resolusi tinggi di angkasa itu cuma bisa melihat jalanan yang sepi dan atap-atap toko di Binsi Wibel. Mereka sama sekali nggak sadar kalau ada kota militer bawah tanah yang beroperasi penuh tepat di bawah kaki penduduk sipil. Gila. Dan di laporan ini ada satu detail yang bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala. Pusat komando operasional dari seluruh fasilitas ini, saraf pusatnya, itu dikonfirmasi berada persis di bawah sebuah toko pakaian komersial biasa. Iya, sebuah toko pakaian. Gimana caranya mereka mindahin ribuan ton tanah galian dari bangunan sedalam 8 lantai itu tanpa pernah ketahuan satelit pengawas? Kan satelit ambil foto 24 jam sehari. Jawabannya adalah kesabaran ekstrim dan kamuflase logistik. Mereka tidak menggunakan konvoi truk militer besar yang mencolok. Jadi dicicil. Betul, dicicil sedikit demi sedikit. Tanah galian itu kemungkinan besar diangkut selama lebih dari 15 atau 20 tahun. Dicampur dengan limbah konstruksi warga sivil, diangkut pakai truk pickup biasa. Yang gerak bareng lalu lintas harian warga ya? Iya, atau tanahnya langsung dipakai ulang untuk fondasi bangunan lokal di sana. Algoritma satelit intelijen barat itu kan dirancang untuk mencari anomali militer. Kayak pembukaan lahan hutan, konvoi lapis baja, atau pembangunan pangkalan. Algoritmanya nggak dilatih untuk curiga sama truk sayur atau truk pasir sipil. Tepat, software pengenal pola milik musuh benar-benar dieksploitasi di sini. Wah, cerdas banget sih itu. Tapi, mari kita bahas pertempuran fisiknya. Ketika pasukan Israel akhirnya nyadar mereka udah ada di atas jaringan ini, dan mereka mutusin buat masuk ke dalam terowongan, apa yang terjadi sama semua senjata canggih mereka? Saya baca tank Merkava Mark 4 yang harganya $4 juta per unit itu... Yang dianggap salah satu tank paling aman di dunia. Iya, itu pada dasarnya berubah jadi barang rongsokan di bawah sana. Bayangkan aja gini,
Anda bawa kendaraan lapis baja selebar hampir 4 meter, dengan laras meriam yang panjang, masuk ke dalam labirin lorong yang lebarnya mungkin cuma 2,5 meter. Nggak bisa muter dong. Jangankan muter, tank itu meriamnya saja tidak bisa diarahkan. Mereka otomatis terjebak dan jadi target statis. Di bawah tanah, keunggulan jangkauan visual itu menguap begitu saja. Anda tidak bisa menembak musuh dari jarak 2 kilometer. Karena mentok dinding semua ya. Betul. Anda harus bertempur dari jarak 5 atau 10 meter. Nah, di lingkungan yang sangat klaustrofobik itu, pasukan Israel harus berhadapan langsung dengan pasukan Radwan. Oh, ini pasukan elit Hizbullah yang konon katanya dilatih langsung sama pengawal revolusi Iran itu. Benar. Dan pasukan Radwan ini bertempur dengan keuntungan asimetris yang luar biasa. Mereka punya semacam peta mental dari setiap sentimeter lorong tersebut. Karena ya banyak dari mereka yang ikut membangun terowongan itu sendiri. Mereka hafal mati tempatnya. Hafal mati. Dan laporan itu juga menyebutkan terowongan itu bukan cuma lorong kosong. Ada apa aja di sana? Ada rumah sakit lapangan dengan ventilasi udara yang disembunyikan. Ada sistem komunikasi kabel fiber optik mandiri. Fiber optik, jadi nggak pakai sinyal radio. Tidak pakai radio sama sekali, makanya anti-sadap. Dan yang menurut saya paling mematikan, akustik ruang tertutup. Itu mengubah suara tembakan dan ledakan granat menjadi senjata psikologis. Itu sangat mendisorientasi pasukan penyerang. Bikin budek dan bingung ya. Terus gimana dengan teknologi kayak kacamata night vision? Penglihatan malam itu kan biasanya ngasih keunggulan absolut buat pasukan khusus barat. Night vision tidak banyak membantu kalau ruangannya penuh dengan debu beton dan asap tebal sisa ledakan. Sensornya jadi buta. Jadi ini tuh bener-bener balik ke pertempuran era Perang Dunia Pertama, peperangan parit gitu, tapi pakai senjata modern. Persis seperti itu. Tapi yang bikin laporan ini makin berlapis, saat kekacauan berdarah ini terjadi di bawah tanah Lebanon, ternyata ada serangan kedua yang terjadi di arena yang sama sekali beda. Iran nggak cuma membalas pakai senjata, tapi mereka membalas dengan pengacara. Ya, ini mungkin salah satu evolusi peperangan paling modern yang dicatat dalam sumber kita. Saat dunia lagi fokus tegang lihat pertempuran fisik di Bin Jobeil, pemerintah Iran meluncurkan serangan diplomatik dan ekonomi yang disinkronkan secara sempurna. Di saat yang bersamaan. Di saat yang bersamaan, mereka secara resmi menuntut ganti rugi kompensasi sebesar 270 miliar dolar Amerika kepada AS dan Israel. 270 miliar dolar. Tunggu, itu kan gede banget. Itu mewakili lebih dari separuh total output ekonomi tahunan Iran. Dan ini bukan tuntutan asal-asalan atas kerusakan infrastruktur sipil akibat serangan di bulan Februari itu. Iya, dan lucunya ini bukan sekedar retorika politisi yang marah-marah di podium terus ngancem-ngancem doang. Laporan merinci kalau mereka datang tuh bawa tumpukan dokumen forensik. Lengkap banget. Sangat rapi. Mereka punya spreadsheet tebal, lalu ada foto satelit resolusi tinggi yang menunjukkan kerusakan, bahkan ada analisis rekayasa struktur dari kilang minyak yang hancur. Kayak tim hukum korporasi raksasa yang udah nyiapin gugatan asuransi bertahun-tahun ya, aktuarisnya aja jalan. Benar, penilaian aktuarisnya sangat profesional. Dan manuver lawfare ini atau peperangan hukum ini mengungkap sebuah ironi strategis yang sangat brilian. Coba pikirkan, kalau Iran menderita kerusakan infrastruktur yang sangat masif di bulan Februari, lalu dari mana mereka masih punya kemampuan mengkoordinasikan perang di Lebanon secara simultan? Nah, iya juga ya, kalau udah hancur lebur, gimana bisa mimpin perang yang sepintar itu? Jawaban teknisnya ada pada strategi deception atau penipuan berlapis. Fasilitas-fasilitas yang dihancurkan oleh bom presisi barat pada bulan Februari itu sebenarnya sebagian besar adalah umpan, decoys. Tunggu, maksudnya Iran sengaja bangun infrastruktur bernilai jutaan dolar cuma buat dibiarin di bom musuh. Tepat. Tapi gimana caranya mereka bisa ngebodohin sistem penargetan presisi barat? Katanya sistem itu bisa ngedeteksi panas mesin jet dari luar angkasa. Karena mereka sangat paham bagaimana cara kerja sistem penargetan barat. Kalau satelit musuh mencari tanda-tanda panas atau heat signature, Iran tidak akan sekedar menaruh pesawat kayu palsu di landasan pacu. Terus mereka taruh apa? Mereka memasang generator pemancar panas di dalam pesawat tiruan tersebut. Jadi, di satelit itu terlihat seperti mesin jet yang baru saja dimatikan. Kalau radar barat mencari obrolan radio militer, Iran menciptakan stasiun transmisi radio palsu. Yang nyiarin komunikasi militer bohongan? Betul. Komunikasi buatan yang sengaja dirancang agar ditangkap oleh intelijen musuh. Mereka memberikan persis apa yang ingin dilihat oleh musuh.
kehancuran itu dengan sangat rapi, dan akhirnya dipakai sebagai senjata hukum di pengadilan internasional buat minta duit. Sebuah jebakan yang elegan. Gila, terus kalau gitu di mana dong armada udara dan persenjataan Iran yang asli disembunyiin selama bombardir itu? Jauh di bawah tanah. Filosofinya sama dengan Bin Jebel. Sumber kita merujuk pada pangkalan-pangkalan udara bawah tanah seperti kompleks rahasia Eagle 44. Eagle 44? Iya, ini adalah pangkalan militer luas yang dipahat langsung menembus jantung pegunungan batu solid. Fasilitas seperti ini kebal terhadap bom penetrasi bunker konvensional. Jadi jet tempur, rudal balistik, dan drone asli mereka aman berlindung di dalam batu, sementara cangkang di permukaan dibiarkan hancur. Sengaja buat difoto dan dijadiin dokumen hukum tadi ya? Betul sekali. Kalau kita hubungin taktik terowongan di Lebanon ini dengan pangkalan gunung Eagle 44, terus ditambah taktik tuntutan hukum kompensasi ini, polanya tuh jelas banget. Ini semua diorkestrasi oleh satu filosofi, penyembunyian strategis. Sistem tekanan yang sangat terkoordinasi. Ya, tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa Anda, ya, para pendengar yang mungkin sekarang lagi di tengah kemacetan Jakarta atau mungkin lagi menganalisis saham di Frankfurt, kenapa Anda harus peduli sama terowongan berdebu di Timur Tengah ini? Apa dampaknya sih buat kehidupan kita sehari-hari? Dampaknya sangat langsung, karena pergeseran kekuatan militer ini langsung menerjang urat nadi ekonomi global. Laporan memaparkan data yang sangat brutal. Begitu kabar mengenai rincian jatuhnya ratusan korban elit di Bin Jebel menembus pasar finansial global, Ilusi stabilitasnya hancur ya. Brent langsung melonjak tajam, naik $17 per barel. $17 dalam 2 hari. Itu bukan reaksi pasar biasa loh. Itu udah masuk kategori kepanikan algoritmik. Dan dampaknya bukan cuma ke energi aja kan? Tidak. Laporan ini juga mencatat bahwa jalur logistik Mediterania Timur mengalami disrupsi parah. Padahal, jalur itu membawa sekitar 15% lalu lintas kargo komersial dunia. Bahkan perusahaan asuransi maritim sekelas Lloyd's of London di Inggris merespons dengan kalap. Kenapa bisa kalap? Karena model risiko dari lembaga asuransi raksasa itu kan beroperasi dengan sebuah asumsi dasar. Mereka berasumsi rute perdagangan itu aman karena dijamin oleh payung kekuatan udara Angkatan Laut AS dan sekutunya. Oh, oke. Masuk akal. Nah, ketika asumsi keunggulan udara itu terbukti bisa dinegasikan, dikalahkan oleh aktor non-negara di darat, algoritma aktuaria mereka berbalik 180 derajat. Premi asuransi maritim untuk wilayah tersebut meroket 3 kali lipat dalam 1 minggu. 3 kali lipat. Wah, itu berarti biaya pengiriman setiap kontainer, mau itu isinya laptop, gandum, atau bahan kimia industri, bakal melonjak drastis dong. Pasti. Dan ujung-ujungnya biaya ini bakal dibebankan ke siapa? Ke konsumen, kan? Dalam bentuk inflasi barang sehari-hari yang Anda beli. Di laporan juga disebutin kalau modal institusional besar mulai pada cabut ya, hengkang dari kawasan Levan. Benar. Perusahaan multinasional membatalkan investasi pabrik dan logistik. Guncangan fisik yang ada di Lebanon itu secara harfiah dikonversi menjadi guncangan fiskal di seluruh dunia. Ini bawa kita ke analisis yang lumayan brilian dari analis yang dikutip di sumber kita, Muhammad Marandi. Dia narik sebuah garis lurus antara peristiwa 2026 ini dengan hantu peperangan masa lalu. Perang Vietnam? Iya, Perang Vietnam. Di atas kertas, tujuan strategis Iran dan sekutunya itu kan sama sekali bukan buat menang adu tembak konvensional di padang pasir kan? Sama sekali bukan. Dan analogi Vietnam ini sangat tepat. Di Vietnam, militer AS itu memenangkan hampir semua pertempuran skala besar di lapangan. Mereka punya rasio korban yang jauh lebih kecil, ngebom pakai jutaan ton peledak. Betul. Tapi akhirnya, mereka kalah dalam perang itu. Kenapa? Karena beban ekonomi. Jumlah kantong jenazah yang terus bertambah, dan durasi perang yang tidak kunjung usai. Hal itu membuat konflik tersebut tidak bisa lagi dipertahankan secara politik di dalam negeri AS. Publik Amerika akhirnya capek dan bilang, udah hentikan, ini nggak sepadan. Eksploitasi ambang batas kesabaran politik inilah yang menjadi senjata utama dalam strategi peperangan modern ini. Ada asimetri waktu yang luar biasa di sini. Asimetri waktu gimana maksudnya? Mesin politik di negara demokrasi barat itu kan beroperasi dalam siklus pemilu yang pendek. Biasanya maksimal 4 tahun. Kebijakan luar negeri bisa berubah drastis hanya karena tekanan opini publik jelang pemilu. Sebaliknya, perencana strategis Iran dan sekutunya merancang langkah dengan cakrawala waktu puluhan tahun.
Oh, bener juga. 20 tahun cuma buat ngebangun terowongan di bawah Binjibel, beroperasi di bawah radar satelit. Itu bukti nyata dari asimetri waktu tersebut. Mereka menggunakan kalender yang sama sekali berbeda dengan kalender negara barat. Jadi ya, emang susah banget buat menang ngelawan musuh yang nggak peduli kalau mereka harus menderita dan ancur-ancuran hari ini, asalkan musuh mereka bangkrut secara ekonomi dan kelelahan secara politik 10 tahun dari sekarang. Waktu benar-benar jadi senjata paling mematikan. Dan kesadaran inilah yang sekarang sedang menyebar seperti api ke seluruh dunia. Bagian akhir dari laporan yang kita bedah ini tidak melihat Binjibel sebagai sebuah akhir, melainkan sebagai cetak biru. Semacam kurikulum baru buat negara lain? Tepat, sebuah kurikulum peperangan asimetris yang sedang diteliti memakai mikroskop oleh berbagai negara. Laporan secara spesifik nyebutin ada Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Mereka ini kan nggak cuma nonton berita sambil minum kopi. Mereka benar-benar ngebedah setiap detik dari kegagalan militer konvensional ini. Kayak Tiongkok, mereka pasti lagi ngalkulasi gimana sekutu non-negara dengan pendanaan yang pas ternyata bisa ngelumpuhin jet tempur generasi kelima yang harganya miliaran dolar. Coba kita lihat ancaman yang lebih spesifik lagi di semenanjung Korea. Sumber kita mencatat bahwa Korea Utara telah menginvestasikan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menggali jaringan fasilitas militer bawah tanah yang sangat kompleks. Di bawah zona demilitarisasi DMZ itu ya? Iya, di bawah DMZ. Anda bisa membayangkan para jenderal di Pyongyang kini merasa strategi bawah tanah mereka baru saja divalidasi dengan sangat meyakinkan oleh kegagalan sistem barat di Lebanon. Mereka pasti sedang mempelajari setiap detail kelemahan tersebut. Jadi apa yang kita saksikan dari laporan ini pada dasarnya adalah pengumuman kematian dari konsep keunggulan udara absolut. Karena sejak selesainya Perang Dunia Kedua, dogma yang nggak terbantahkan itu kan siapa yang menguasai langit, dia bakal menguasai daratan. Betul, itu fondasinya. Triliunan dolar diinvestasiin ke satelit, drone, pesawat siluman. Tapi Binjibel ini muktiin kalau keunggulan udara absolut tuh nggak ada artinya sama sekali kalau musuh Anda nolak buat main di atas tanah. Itulah yang menciptakan keheningan panjang di lorong-lorong lembaga pertahanan barat dalam hari-hari setelah peristiwa tersebut. Ketika sebuah negara menyadari bahwa seluruh fondasi cara mereka bertempur, konsep operasional yang menyerap anggaran negara selama puluhan tahun, baru saja dinetralisir oleh musuh yang cuma menggunakan beton, dinamit, dan kesabaran. Itu bukan sekedar kekalahan biasa sih. Itu adalah krisis eksistensial. Sangat mengerikan tapi sekaligus mencerahkan. Jadi kalau kita rangkum nih, esensi dari bedah laporan Hello News kali ini, semuanya bermuara pada satu kebenaran yang cukup nampar ya. Kepercayaan diri institusional yang terlalu buta sama teknologi, itu bisa menuntun ke kehancuran yang fatal. Keunggulan sirkuit silikon canggih, algoritma AI, dan aerodinamika jet siluman yang harganya selangit, Pada akhirnya, bisa ditaklukkan oleh tanah liat. iya, tanah liat, lorong sempit, dan kesabaran lintas generasi. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat kritis bahwa inovasi teknologi itu bukanlah pengganti dari strategi fundamental. Strategi yang benar-benar memahami lingkungan fisik dan ketahanan psikologis manusia. Asimetri peperangan modern memungkinkan pihak dengan sumber daya lebih kecil untuk memutarbalikkan keadaan, asalkan mereka bisa mendikte di mana pertempuran itu terjadi. Bener banget. Dan sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam kita ini, ada satu pemikiran provokatif yang nyangkut di kepala saya. Dan saya pengen Anda, para pendengar, ngerenungin ini juga. Sepanjang sesi kita ngebahas konsep penyembunyian strategis di dunia fisik kan? Menggali terowongan, menyembunyikan pangkalan di dalam gunung. Nah itu, taktik kuno yang bikin teknologi modern kelihatan, ya maaf, bodoh. Tapi, coba deh terjemahin filosofi kesabaran dan jebakan yang sama ini ke era modern yang tak kasat mata. Gimana kalau terowongan-terowongan baru ini tuh nggak digali pakai skop dan dinamit di bawah tanah Lebanon, melainkan dibangun pakai rentetan kode komputasi di bawah fondasi masyarakat modern kita? Memasuki ranah cyber. Persis. Bayangin musuh yang sama sabarnya saat ini selama 1 dekade terakhir pelan-pelan udah nyusup ke dalam infrastruktur siber global kita. Mereka ngegali terowongan digital di sistem perbankan Anda, jaringan pipa air kota Anda, atau bahkan satelit komunikasi komersial di luar angkasa. Dan itu semua dilakukan tanpa micu satupun alarm firewall yang harganya miliaran dolar itu. Menunggu dalam diam. Iya, nunggu dalam diam, sembunyi di balik lalu lintas aktivitas digital kita sehari-hari, sampai satu kode aktivasi ditarik.
Mungkin jebakan maut berikutnya yang harus kita khawatirin itu nggak lagi bau mesiu dan debu beton, tapi tersembunyi dengan rapi di balik layar kaca yang sekarang lagi Anda tatap. Silahkan direnungkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berharga Anda bersama kami hari ini. Membedah realitas dunia yang kompleks tuh butuh keberanian buat ngelihat jauh melampaui sekedar judul berita. Teruslah kritis, perhatikan apa yang terjadi di bawah permukaan, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.